Selamat siang, Suster. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kemanusiaan dan kealahan Yesus. Dalam kisah penciptaan, dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan atau jasmani dan dimensi rohani yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua dimensi tersebut secara sempurna nampak dalam diri Yesus. Kemanusiaan Yesus adalah ketika Yesus dilahirkan dari seorang Maria, tumbuh besar menjadi anak-anak lalu dewasa. Sebagai manusia, saya sama seperti Yesus yang dilahirkan dari seorang ibu, menjadi anak-anak lalu tumbuh dewasa. Marah ketika bait Allah dijadikan tempat berjualan. Sebagai manusia, saya juga akan marah jika kamar saya dijadikan tempat bermain oleh teman-teman. Yang Yesus lapar dan haus setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Sebagai manusia, saya juga pasti akan lapar jika tidak makan sehari 3 kali. Adalah Maha Pengampun, seperti Yesus mengampuni orang-orang yang berdosa. Sebagai manusia, saya akan berusaha mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada saya. Tetapi saya belum tentu bisa melupakan kejahatan orang itu kepada saya.
Yesus adalah Maha Pengasih, seperti Yesus mengasihi semua umatnya. Sebagai manusia, saya akan berusaha mengasihi semua teman. Namun, apakah saya akan tetap mengasihi teman yang telah berbuat jahat kepada saya? Yesus adalah sempurna, tetapi sifat kealahan Yesus yang ada pada diri saya sebagai manusia tidak akan sempurna. Inilah tugas agama saya. Semoga berkenan di hati Sultan Marslan. Terima kasih. Selamat siang Pak Tio. Sekarang saya ingin mengerjakan ujian PPKN dengan materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat maknanya terlebih dahulu. 1. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui proses yang panjang dan pemikiran yang dalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari kedua makna tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara dan dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai warga Indonesia harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita tidak boleh mengubah atau menghapus dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan sila pertama. Contohnya, walaupun di Indonesia memiliki agama yang berbeda, namun kita harus saling menghargai dan menghormati. Seperti pada gambar, walaupun berbeda-beda agama, namun mereka saling berteman, bersilaturahmi, melaksanakan ibadah dengan damai, menjenguk yang sakit, dan mengerjakan tugas bersama. Contoh melaksanakan Pancasila sesuai dengan sila kedua adalah membantu sesama. Dalam video ini, ada seorang lelaki pengemis dengan memiliki satu tangan, hendak makan. Namun, ada seorang wanita yang baru kecopetan dan kelaparan. Wanita ini menghampiri pengemis dan meminta makanannya karena lapar. Pengemis itu pun memberikan makanannya kepada wanita itu. Pesan yang didapat dari video ini adalah kita harus menolong sesama karena Tuhan akan menggantikan yang lebih kepada kita. Pak, boleh minta makanannya nggak? Saya lapar. Tapi Mbak, saya hanya punya makanan ini. Kalau Mbak mau, nggak apa-apa, diambil aja Mbak. Beneran Pak? Iya Mbak. Makasih ya Pak, Bapak baik banget. Ya udah saya duduk ya Pak, saya makan ini. Iya Mbak. Contoh pengamalan Pancasila dari Pancasila ketiga yaitu mengikuti upacara bendera, menggunakan pakaian batik sebagai ciri khas produk Indonesia. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti musyawarah dan mengeluarkan pendapat. Pengamalan Pancasila kelima adalah gambar menabung. Tidak bergaya hidup mewah karena cukup itu tidak berlebihan. Demikian informasi yang saya berikan, semoga berkenan. Terima kasih Pak Tio. Dah.